Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin, wassalatu wassalamu ala rasulihi asyrafil khalqi wal bariyat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pemikiran Abid Al-Jabiri yang beliau tuangkan dalam bukunya Takwin Aql Al-Arabi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemikiran yang diutarakan oleh Al-Jabiri, pertama kita mengenal terlebih dahulu siapa itu sosok Al-Jabiri. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Abid Al-Jabiri, lahir di Figui, sebelah selatan Maroko pada tanggal 27 Desember 1935 dan wafat pada Senin 3 Mei 2010 di Casablanca. Sosok Al-Jabiri ini merupakan sosok filsuf terkenal dengan semangat Averroisme dan juga ahli hermeneutisme. Al-Jabiri ini juga terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat mengagungkan akal. Kemudian kita akan mengenal riwayat pendidikan dari Al-Jabiri. Mulai dari pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah itu, beliau sudah memiliki lingkungan pendidikan yang bernuansa diniyah. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Hurrah Wathaniyah, yang kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya beliau tempuh pada tahun 1951 hingga tahun 1953 di Casablanca, dan beliau memperoleh gelar Diploma Arabic High School setelah Maroko merdeka. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada Universitas Damaskus di Syria dalam bidang filsafat. Beliau masih merasa kurang cukup dengan itu dan melanjutkan pendidikan diplomanya di Sekolah Tinggi Filsafat Fakultas Sastra di Universitas Muhammad V Rabat, dan di sana beliau mendapatkan gelar master. Kemudian beliau menamatkan pendidikannya hingga mendapat gelar doktor pada bidang filsafat. Beliau menempuhnya di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V di Rabat. Kemudian di sini terdapat beberapa karya beliau. Beliau menuangkan banyak pemikiran beliau itu pada karya-karya ilmiah, termasuk dalam karya berupa buku. Sudah banyak buku beliau yang sangat masyhur dan dijadikan sebagai pedoman dan juga rujukan oleh beberapa orang. Nah, kemudian karena yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu pemikiran oleh Al-Jabiri yang berkaitan dengan kritik nalar Arab atau formasi nalar Arab. Pertama-tama kita ketahui dahulu apa yang melatar belakangi beliau untuk melakukan sebuah pemikiran tersebut. Nah, kritik nalar Arab yang dilakukan oleh Al-Jabiri ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap kegagalan kebangkitan agama Islam pada masyarakat Arab. Jadi Al-Jabiri itu menganggap bahwa pada masyarakat Arab itu pemikirannya masih jauh terlambat daripada pemikiran oleh orang-orang Barat seperti Paris, Prancis itu. Dengan tradisi pemikiran Prancis yang lebih dulu maju, yaitu tradisi post-strukturalisme dan postmodernis. Kemudian Al-Jabiri berupaya untuk mengkritik nalar Arab yang telah mendominasi penganutnya secara tidak sadar dengan cara merekonstruksi. Bagi Al-Jabiri sendiri, perubahan struktur nalar dengan menggantinya dengan nalar lain itu tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya sebuah praktisi. Dalam persoalan pemikiran dan kehidupan, terutama pada praktisi rasionalisme kritis yang ditujukan terhadap tradisi yang mewarisi segenap otoritas berpikir dalam bentuk bangunan yang tidak sadar, yaitu otoritas teks, otoritas masa lalu atau sejarah, dan juga otoritas kias. Sebuah pemikiran pembaharuan yang diharapkan oleh Al-Jabiri ini berharap mampu membangkitkan peradaban Islam yang tidak kunjung datang. Nah, sebuah signifikansi yang mendorong dilangsungkannya pemikiran ini adalah Al-Jabiri ingin membongkar sejarah kebudayaan Arab di satu sisi dan melihat struktur serta mekanismenya di sisi yang lain.
Nah, kemudian pada tahap proyek pemikiran Al-Jabiri ini itu terdapat dua proses pembentukan nalar Arab. Yang pertama berkenaan dengan struktural terhadap nalar Arab yang berkenaan dengan analisis formatif. Yang kedua, analisis struktural terhadap nalar Arab ini berkenaan dengan analisis struktural terhadap tahap yang pertama, disebut dengan tahlil bunyawi. Yang selanjutnya, terlebih awal kita akan membahas mengenai pengertian dari kata kritik dan juga kata nalar yang ada dalam pembahasan kali ini. Nah, dalam buku ini, kritik yang dimaksud ini bukanlah sebuah kritisi atau penilaian yang kaitannya dengan penilaian yang biasa pada umumnya kita ketahui seperti itu. Namun yang dimaksudkan adalah sebuah pengetahuan akal yang jika dilakukan dengan dikaitkan dengan suatu hal, dalam hal ini yaitu tradisi Arab, berarti seluruh pemeriksaan atau penelitian terhadap sesuatu dengan tujuan menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada suatu hal tersebut. Suatu hal tersebut yaitu pada sejarah Arab dan juga tradisi Arab dan juga nalar Arab. Nah, yang kemudian nalar di sini adalah sebuah pertimbangan terhadap sesuatu yang baik atau yang buruk, atau setiap keputusan yang harus didasarkan kepada sesuatu yang masuk akal. Selain itu, nalar juga berarti aktivitas yang mengharuskan berpikir secara logis sehingga mampu diterima oleh banyak orang. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari kritik nalar Arab. Merupakan suatu sistem penyelidikan atau penelitian terhadap sesuatu. Di sini kaitannya dengan tradisi dengan menggunakan kacamata akal atau nalar, sehingga dengan pola tersebut mampu menyingkap hal-hal yang tersembunyi menjadi nampak dengan wajah baru atau dengan pembaharuan. Nah, nalar Arab sendiri itu merupakan sebuah kumpulan prinsip dan kaidah yang diberikan oleh kultur atau budaya Arab kepada para pengikutnya sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan atau sebagai aturan epistemologis. Sedangkan menurut Al-Jabiri sendiri, bahwa diskursus kebangkitan Arab itu tidak akan mencapai sebuah kemajuan dalam menciptakan proyek kebangkitan peradaban, baik secara ideal maupun dalam konteks sains ilmiah. Kemudian fokus nalar Arab ini yaitu bukan pada nalar Islam, melainkan pada tradisi pemikiran pada masyarakat Arab dalam lingkungan geografis, letak geografisnya, dan juga kultur atau budaya tertentu. Sehingga nanti akan ada pembahasan mengenai letak geografis dari masyarakat Arab. Kemudian pokok bahasan ini merupakan nalar dan juga persoalan yang ada di dalamnya, yaitu rasionalitas. Dan pokok bahasannya di sini bukan sebuah objek yang ada di depan, tetapi subjek itu sendiri menjadi objek dalam proses kritik personalitas. Dengan begitu, kritik nalar ini memiliki tujuan bukan kritik untuk mengkritisi atau penilaian, tetapi untuk membebaskan diri dari sesuatu yang telah mati atau sesuatu yang telah ditinggalkan dalam dunia nalar dan tradisi kultural, sehingga nanti tujuannya adalah untuk membuka ruang bagi kehidupan agar perannya terbuka dan kembali tertanam, sehingga hal tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembaharuan. Kemudian dalam hal ini Al-Jabiri merumuskan dua langkah sistematis dalam mengkaji nalar Arab. Yang pertama yaitu kritik historis, yaitu kritik terhadap apa yang ditinggalkan pada masa lampau, kemudian mensistemasikannya rentetan fakta-fakta sejarah Arab. Al-Jabiri menegaskan bahwa struktur nalar Arab ini telah dibakukan dan disistemasikan pada masa era kodifikasi, yaitu pada pertengahan abad ke-2 Hijriah, sehingga sebagai konsekuensinya dunia berpikir yang dominan pada masa itu mempunyai kontribusi besar dalam menentukan orientasi pemikiran yang kemudian berkembang di satu pihak dan di pihak lain mempengaruhi persepsi kita terhadap khazanah pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya. Yang kemudian yang kedua, pada masa era kodifikasi atau
peradaban Arab dikendalikan oleh akal afektif, bukan pada akal aktif. Akal afektif ini itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama atas kesadaran akan sebuah tantangan peradaban barat. Yang kedua reaksi balik yang berusaha menggapai legitimasinya dari masa lampau, menjadikan masa lalu sebagai pusat rotasi dan yang lain di pinggiran lingkarannya. Dan di samping itu, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kritik nalar Arab itu, Al-Jabiri juga mengemukakan 3 pendekatan untuk memahami tradisi. Yang pertama ada pendekatan metode strukturalis. Dalam mengkaji sebuah tradisi, kita berangkat dari teks-teks sebagaimana adanya. Ini juga berarti perlunya meletakkan berbagai jenis pemahaman tentang persoalan tradisi serta membatasi objek kajian itu hanya pada teks-teks semata. Yang kedua, ada analisis sejarah. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menautkan pemikiran si pemilik teks itu tadi yang telah dianalisis dalam pendekatan yang pertama, yaitu pada lingkup sejarahnya dan dengan segenap ruang lingkup budaya, politik, dan juga sosiologisnya. Nah, yang kemudian ketiga ada kritik ideologi, yaitu mengungkapkan fungsi ideologis, termasuk fungsi sosial politik yang dikandung pada sebuah teks atau pemikiran tertentu, atau yang disengaja dibebankan kepada teks tersebut dalam satu sistem pemikiran tertentu yang nantinya akan menjadi rujukan. Di mana ketiga pendekatan ini nanti itu yang mendasari adanya trilogi epistemologi, yaitu epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Nah, yang selanjutnya dalam buku ini tuh Al-Jabiri, kata nalar itu menggunakan kata al-aql, di mana menurutnya terdapat 2 perbedaan nalar, yaitu yang pertama nalar pembentuk atau nalar aktif, dan yang kedua nalar terbentuk atau nalar dominan. Nah, nalar pembentuk atau nalar aktif ini disebut dengan al-aql al-mukawwin, yang berarti naluri yang dengannya manusia dapat menarik asas-asas umum berdasarkan pemahamannya, atau dapat disebut dengan akal murni. Dan ini pada semua manusia itu pada umumnya sama. Nah, yang kemudian nalar terbentuk atau nalar dominan ini disebut dengan al-aql al-mukawwan, yang memiliki arti nalar atau sebuah akal yang digunakan atau dijadikan asas dan juga kaidah dalam berargumentasi. Nalar ini sangat berbeda dengan nalar aktif, di mana nalar ini bisa berubah-ubah suatu waktu, baik itu dalam waktu yang jangka yang sangat dekat, dan bahkan antara satu orang dengan satu orang yang lainnya itu bisa sangat berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai epistemologi yang diutarakan oleh Al-Jabiri. Sebelumnya perlu diketahui apa itu epistemologi. Jadi epistemologi adalah sebuah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi ini mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Nah, Al-Jabiri sendiri sangat menekankan epistemologi pemikirannya sebagai sebuah jalan untuk melakukan pembaharuan. Al-Jabiri juga menekankan bahwa epistemologi ini sangat penting kaitannya dalam upaya mengangkat kembali posisi umat dalam kehidupan yang lebih modern. Nah, kemudian Al-Jabiri ini menuangkan semua gagasannya tentang epistemologi dalam upaya rekonstruksi khasanah intelektual Islam klasik. Al-Jabiri membagi struktur pemikiran Arab ini menjadi 3 sistem pengetahuan. Yang pertama yaitu ada epistemologi bayani atau sistem pengetahuan eksplanatoris, di mana di dalamnya ditopang oleh para ahli bahasa, struktur atau nahwu, balaghah, dan usul fikih, dan juga para mutakallimun. Nah, yang kedua ada epistemologi irfani atau sistem pengetahuan gnosis, di mana di dalamnya nanti ini ditopang oleh para pengikut tasawuf, filsafat iluminatif, dan juga para pengikut ilmu-ilmu kebatinan. Nah, yang ketiga ada epistemologi burhani
atau disebut juga dengan sistem pengetahuan demonstratif. Di dalamnya ditopang oleh para ahli logika dan para ahli filsafat. Yang pertama yaitu epistemologi bayani. Nah, kata bayani ini berasal dari bahasa Arab yaitu bayan yang memiliki arti penjelasan atau eksplanasi. Nah, secara terminologi, bayani ini merupakan sebagai syarat sebuah wacana dan sebagai syarat untuk mengeluarkan wacana. Sedangkan mengacu kepada Kamus Lisan Al-Arabi karya dari Ibnu Manzur, Al-Jabiri itu menyimpulkan bahwa Al-Bayani ini mengandung 4 pengertian, yaitu pemisahan, keterpisahan, jelas, dan juga penjelasan. Di mana kemudian keempat pengertian ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama Al-Bayan sebagai metodologi yang berarti pemisahan dan juga penjelasan. Yang kedua, Al-Bayan sebagai pandangan dunia yang berarti keterpisahan dan jelas. Nah, sumber pengetahuan atau otoritas kebenaran yang ada pada bayani ini terletak kepada nas atau teks-teks agama. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam kategori pola pikir bayani dan rumpun keilmuan yang menjadi ruang lingkup bayani itu adalah keilmuan bahasa Arab, ini seperti nahwu kayak gitu. Kemudian ada balaghah, ada usul fikih, dan juga ilmu kalam. Yang selanjutnya yaitu konsep akal pada bayani. Berpijak kepada teori atomisme, akal dalam epistemologi bayani ini dianggap bukan sebagai substansi, melainkan sebagai aksidensi. Nah, kemudian dari pernyataan ini, itu muncul sebuah pernyataan. Nah, jika akal itu merupakan sebuah aksidensi, lalu di manakah letak substansi yang ditempati oleh akal? Dan kemudian dari pertanyaan tersebut itu dijawab oleh para ahli bayani melalui sebuah analisis linguistik dengan merujuk kepada nas-nas agama atau teks-teks agama. Nah, kemudian dari analisis linguistik terhadap nas agama itu berujung kepada 2 corak definisi dari akal itu sendiri. Nah, yang pertama ada akal didefinisikan sebagai proses pengkajian makna dan pengetahuan. Jadi, esensi akal ini merupakan aktivitas, bukan sebuah materi. Nah, yang kedua, akal didefinisikan sebagai fungsi bagi hati dalam pengikatan makna. Artinya, akal ini berfungsi sebagai alat bagi hati. Nah, sampai di sini definisi akal itu masih konsisten dengan perspektif teori atomisme yang menganggap bahwa akal itu bukan sebuah substansi, melainkan sebuah aksidensi atau sebuah aksi. Nah, kemudian analisis terhadap bayani. Nah, sistem epistemologi atau sistem pengetahuan manapun itu menurut Al-Jabiri mengandung 2 aspek. Yang pertama yaitu metodologi dan juga yang kedua pandangan dunia. Nah, kemudian dari situ timbul sebuah pertanyaan, bagaimana corak relasi di antara kedua aspek tersebut? Apakah metodologi yang nantinya akan menghasilkan pandangan dunia tertentu, atau malah sebaliknya, suatu pandangan dunia yang akan menentukan pilihan sebuah metodologi? Nah, pada dataran intelektual ini menurut Al-Jabiri dalam suatu sistem epistemologi itu metodologilah yang nantinya akan membentuk sebuah pandangan dunia. Namun pada dataran awal dan primitif biasanya sebaliknya, pandangan dunialah yang nantinya akan menentukan sebuah metodologi. Nah, kemudian berpijak kepada pandangan yang kedua, di sini Al-Jabiri mencoba menemukan akar persoalan yang melatar belakangi terbentuknya pandangan dunia bayani. Yang pertama ada prinsip diskontinuitas, yang kedua ada prinsip
okasionalisme. Nah, kedua prinsip dasar yang melandasi pandangan dunia bayani ini memang harus dipahami, yaitu dengan mengkaji lingkungan geografis, sosial, dan kerangka berpikir pada Arab jahiliyah. Dalam konteks histori atau konteks sejarah, keharusan ini itu untuk mengaitkan genealogi pemikiran Arab dengan pemikiran Arab Islam dengan pemikiran Arab jahiliyah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip diskontinuitas. Dalam pemikiran Arab, menurut Al-Jabiri, merupakan sebuah refleksi dari kondisi geografis semenanjung Arab yang didominasi oleh padang pasir. Nah, di sini setiap benda yang ada pada padang pasir itu termasuk hewan dan juga manusia itu memiliki entitas-entitas yang berdiri sendiri atau mandiri, dan manusia di sana itu cenderung individu yang bebas. Ada suku, namun itu tidak lebih dari sekumpulan individu yang sudah memiliki kemandirian yang tinggi. Makanya digambarkan sebagai bentuk atom. Atom itu kan kecil-kecil sendiri-sendiri kayak gitu. Di sana adanya suku itu dibentuk melalui pola hubungan yang tertutup, yaitu hubungan darah yang akan lenyap dengan seiring berjalannya waktu. Nanti itu akan terganti dengan hubungan antara tetangga. Nah, kemudian dua pola hubungan ini adalah hubungan kekerabatan. Atas dasar inilah maka terbentuknya pandangan Bayani mengenai konsep waktu dan konsep ruang, yang pada dasarnya itu adalah pandangan dunia yang terrefleksi melalui bahasa Arab, pandangan dunia yang berlandaskan kepada prinsip diskontinuitas. Yang kedua yaitu prinsip okasionalisme, merupakan sebuah wujud penafsiran atas watak dasar padang pasir. Maksudnya di sini adalah titik tekannya yaitu kepada watak, sikap, dan perilaku masyarakat pada padang pasir. Jika kedua prinsip itu yang melandasi pemikiran Bayani, maka secara tidak sadar pemikiran Bayani itu didasarkan dari cara berpikir masyarakat Arab jahiliyah. Dari situlah makanya sumber-sumber pada Bayani ini masih acak terletak pada teks-teks. Yang kedua yaitu epistemologi irfani atau sistem pengetahuan gnosis. Irfan dalam bahasa Arab ini merupakan sebuah masdar dari kata arafa, di mana itu maknanya sepadan dengan makna ma'rifah. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, irfan ini diartikan sebagai ilmu. Nah, di kalangan para sufi, kata irfan ini digunakan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang kedudukannya paling tinggi yang dihadirkan dalam kolbu atau hati dengan cara kasyaf atau ilham. Irfan sendiri di sini berakar dari bahasa Yunani yang berarti ma'rifah, ilmu, dan juga al-hikmah atau filsafat. Irfan ini sebagai epistemologi dan sistem ontologi itu ditransfer ke dalam budaya Arab melalui budaya Yunani yang dimana telah terkenal di wilayah timur pra-Islam, khususnya di daerah Mesir, Syria, dan juga Palestina. Nah, sumber yang ada pada irfani ini yaitu sarana makrifat seorang sufi, yaitu kolbu atau hati. Nah, bukan lagi pada perasaan dan juga bukan lagi pada akal budi atau nalar. Yang dimaksud kolbu di sini ini bukanlah bagian tubuh secara fisik yang terletak pada bagian kiri dada manusia, namun merupakan sebuah percikan rohani ketuhanan yang merupakan hakikat realitas dari manusia itu. Terkadang ia berkaitan dengan
segumpal daging hati manusia. Namun sejauh ini daya nalar manusia itu masih belum mampu memahami kaitan di antara keduanya. Nah, menurut Al-Ghazali, kolbu sendiri atau hati ini bagaikan sebuah cermin, sementara ilmu itu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Nah, jika cermin itu atau hati itu tidak bening, maka tidak akan dapat memantulkan realitas-realitas ilmu yang telah didapatkan, dan yang membuatnya menjadi tidak bening atau tidak jernih itu merupakan hawa nafsu yang ada pada tubuh manusia dan ketidaktaatan manusia kepada Allah, sehingga tidak akan mendapatkan ilmu yang jernih dan kurang meresap ilmunya. Begitu juga sebaliknya, yang membuat kolbu atau hati itu menjadi bening dan cemerlang, yaitu merupakan sebuah ketaatan kepada Allah dan keterpalingan manusia dari tuntutan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu Al-Ghazali juga mengatakan bahwa jalan untuk menuju Allah itu harus ditempuh dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu penyucian hati, yang kedua konsentrasi dalam berzikir kepada Allah, yang ketiga ada fana' fillah. Yang selanjutnya yaitu metode pada Irfani. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pada Irfani ini itu ditopang oleh para ahli sufi. Nah, kemudian metode pada Irfani ini disebut dengan metode kasaf, yaitu metode yang digunakan oleh para sufi pada nalar Irfani ini merupakan metode cita rasa khusus, yakni pemahaman intuitif langsung yang berbeda dengan pemahaman sensual maupun pemahaman rasional dan juga pemahaman indrawi. Kemudian di sini At-Tusi mengatakan kasyaf adalah sebuah uraian tentang apa yang tertutup bagi pemahaman yang tersingkap bagi seseorang, seakan ia itu melihatnya dengan mata telanjang. Nah, kasyaf juga diartikan sebagai penyingkapan dari wahyu. Kasyaf ini merupakan sebuah kebalikan dari pembuktian secara rasional menurut para teolog dan para filosof. Nah, pikiran ini bergerak dari satu pengertian menuju ke pengertian lain, maupun dari premis-premis menuju sebuah kesimpulan. Di kajian Irfan ini kan kaitannya dengan ma'rifah. Dan di sini ma'rifat itu bukan hasil dari pemikiran manusia, namun tergantung atas kehendak dan rahmat Tuhan yang diberikannya kepada para sufi, di mana para sufi itu yang memang sanggup untuk menerimanya. Nah, kemudian menurut Al-Jabiri sendiri bahwa kasyaf itu tidak berada di atas akal sebagaimana diklaim oleh para gnostikus. Namun ia merupakan sebuah metode pemikiran yang paling rendah, yang merupakan pemahaman yang tidak terkendali. Menurut Al-Jabiri, Irfani ini juga bersifat irasional atau anti kritik penalaran. Nah, metode yang digunakan oleh Irfani ini menurut Al-Jabiri itu adalah sebuah logika paradoksal, di mana segala-galanya itu bisa dicipta tanpa harus berkaitan dengan sebab-sebab yang mendahuluinya. Nah, sebab-sebab yang mendahuluinya ini tentu saja yang dimaksudkan adalah historis atau sejarah dan juga teks-teks yang telah ada. Yang terakhir yaitu epistemologi burhani. Secara etimologis, al-burhan ini dalam bahasa Arab adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Nah, kata al-burhan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah pembuktian yang tegas dan keterangan yang jelas. Kata burhan dalam konteks bahasan ini itu menunjuk kepada suatu metode berpikir khusus yang berdasarkan kepada pandangan dunia tertentu yang tidak disandarkan kepada suatu sistem berpikir selain metode itu sendiri, yaitu
sumber pengetahuan pada Burhani ini berasal dari kekuatan intelek manusia, yaitu panca indera, eksperimen, dan juga aturan-aturan logika. Sumber pada Burhani ini, sumber pengetahuannya itu adalah terletak pada rasio, bukan lagi kepada sebuah teks-teks agama atau sebuah intuisi manusia. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan pada epistemologi Burhani ini itu menggunakan silogisme, yang dalam bahasa Arab itu silogisme diterjemahkan sebagai kias. Di depan nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai silogisme atau kias. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spektrum historis Al-Burhani. Nah, secara historis atau secara sejarahnya, Al-Burhan ini sebagai sebuah epistemologi lahir pertama kali di Yunani pada 3 abad sebelum masa Aristoteles. Nah, Al-Burhani ini yang kemudian dikembangkan dan diperkenalkan Aristoteles ke dalam dunia pemikiran Arab Islam. Hal itu guna untuk menyederhanakan hubungan antara filsafat di dunia Arab dengan filsafat Yunani dalam membangun epistemologi Burhani. Dan posisi di sini para filsuf muslim yang berperan yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Rusdi. Nah, sosok filosof pertama yang berjasa membawa epistemologi Burhani ke dalam tradisi pikir Arab Islam itu adalah Al-Kindi, yaitu pada 873 Masehi. Namun pada masa Al-Kindi ini pembahasan tentang epistemologi Burhan itu masih belum sempurna dalam hal penerjemahannya. Hanya beberapa bagian dari beberapa ilmu yang terkandung dalam Burhani ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka usaha Al-Kindi membawa epistemologi Burhani ke dalam dunia Arab Islam ini masih bersifat parsial atau tidak utuh. Nah, ketidakutuhan usahanya itu disebabkan oleh penguasaan Al-Kindi terhadap logika itu masih lemah. Diduga kelemahannya itulah yang menyebabkan Al-Kindi dalam menjelaskan filsafat dan menjawab serangan para fuqaha itu tidak menempuh cara-cara yang ada pada Burhani. Nah, dari situlah rekonstruksi epistemologi Burhani oleh Al-Kindi ini tentu saja dianggap tidak cukup memadai. Karena filsafat secara umum itu atau filsafatnya Aristoteles itu secara khusus merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, kemudian banyak perdebatan yang kemudian muncul pasca Al-Kindi ini, seperti debat yang terjadi di antara Abu Sa'id As-Sirafi An-Nahwi atau ahli nahwu, ahli bahasa, dengan Abdul Bashar Mata Al-Mantiki, seorang ahli mantik atau ahli logika. Nah, tubrukan metodologis ini antara ahli bahasa dan ahli logika ini merupakan representasi dari benturan antara logika bayan dan logika burhan. Nah, kemudian dari sini nanti muncullah sosok Al-Farabi, di mana di sini Al-Farabi berijtihad untuk menemukan dan menyusun bagaimana kaitan antara nahwu dan juga logika dalam satu pihak, dan antara agama dan antara filsafat pada pihak lain, sehingga nanti di sini akan muncul sebuah pembahasan tentang mengenai makna dan kata itu menurut pandangan Al-Farabi yang mencoba untuk menemukan dan menyusun bagaimana kaitan di antara keduanya. Seperti yang dibahas di awal tadi bahwa terdapat pembahasan mengenai kias atau silogisme. Kias atau silogisme adalah sebuah bentuk pengambilan kesimpulan secara langsung, di mana kesimpulan ini ditarik dari dua proposisi yang ada secara bersama-sama. Satu di antaranya merupakan premis mayor dan yang lainnya adalah premis minor. Karena adanya hubungan di antara kedua premis ini,
kemudian dipersatukan dalam pengertian yang sama, yaitu pengertian tengah. Nah, secara umum kias ini adalah segala sesuatu yang telah tersusun dalam pemikiran sedemikian rupa sehingga pada suatu waktu apabila dia dapat masukan baru, dia dapat menghubungkannya dengan masukan yang lain sehingga dapat mengetahui hal yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, yang kemudian kita akan membahas mengenai makna dan kata sebagai bentuk, ini kaitannya dengan nahwu dan juga mantik tadi, sebagai bentuk ijtihad dari Al-Farabi yang mencoba mengetahui keterkaitan di antara keduanya. Nah, pandangan Al-Farabi tentang makna dan kata ini tidak terlepas dari pandangan menurut Aristoteles. Al-Farabi menyatakan bahwa makna itu lebih dahulu lahir daripada kata. Jadi beliau beranggapan bahwa nahwu itu lebih dulu muncul daripada mantik. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, makna ini didapatkan dengan logika, kemudian dikomunikasikan dengan kata-kata. Nah, kata-kata di sini itu memerlukan tata bahasa atau nahwu, sedangkan logika berkaitan dengan akal dan yang dipikirkan, sedangkan tata bahasa itu berkaitan dengan lisan dan kata-kata. Demikian logika al-mantik itu lebih dahulu daripada tata bahasa. Jadi di sini terdapat keterkaitan antara kata-kata atau nahwu dan logika atau dalam hal ini disebut juga dengan mantik. Keduanya itu sangat diperlukan guna untuk mendapatkan pemahaman dalam mencari sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu yang nantinya akan menjadi bekal untuk melakukan sebuah pembaharuan. Itu tadi sekiranya pemaparan mengenai pemikiran Abid Al-Jabiri berupa sumber sistem pengetahuan atau epistemologi, di mana ketiga sistem itu menurut Al-Jabiri itu mempunyai ciri epistemologi yang berbeda-beda, bahkan dapat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun ketiga epistemologi itu saling berkaitan dalam halnya sebagai sumber pengetahuan dan juga sebagai sistem pengetahuan yang bisa dijadikan landasan hingga akhirnya nanti akan terbentuk sebuah pembaharuan. Epistemologi di atas itu masing-masing dibedakan berdasarkan segi otoritas penentuan kebenaran dan juga sumber-sumber pengetahuan yang ada di dalamnya. Sekian sekiranya pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan pembahasan kali ini, karena yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.